berkompromi dengan dosa dan menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur sampai ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga yang siap haleluya, 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 haleluya. Shalom adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya dahsyat luar biasa. Pastinya Kak Juni, kabar Kak Juni pagi ini gimana? Kalau kabarku baik, dahsyat luar biasa. Kalau kayak ini? Aku juga Kak semangat dan antusias luar biasa. Wow. Tentu adik-adik juga di rumah sama seperti kita ya Kak. Pastinya ya. dong. Kakak semangat nggak hari ini kita mau datang memuji Tuhan? Semangat sekali loh Kak. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Mari adik-adik lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat berkat Tuhan, buat cinta Tuhan bagi kami. Kami mau datang memuji dan menyembah Tuhan, bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Tuhan berkati kami ya, haleluya, amin. Nah adik-adik kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Jadi sebelum kita mulai menyembah Tuhan, kita mau perkatakan bahwa tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Iya, ayo ikuti kakaknya, adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita sama-sama ya Kak John. Oke, 1, 2, 3, go. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru, di mana kita menjadi serupa dengan Kristus, dipenuhi dengan Roh Kudus, menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya, tepuk tangan dan adik-adik buat Tuhan Yesus. Kita adalah kepala dan bukan ekor ya Kak ya. Ya, tentu Kalau aja, kepala Kak. itu berarti kita selalu diberkati kan Kak? Amin. Amin ya Kak ya, kita Amin. anak Tuhan harus percaya. Adik-adik boleh duduk kembali, kita mau datang bersama-sama untuk menyembah Tuhan. Adik-adik siapkan hatimu, kamu duduk yang rapi, ambil posisimu yang paling nyaman. Mama papa boleh mendampingi adik-adik. Kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kayak mau serahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Kami mau memuji dan meninggikan nama Tuhan. Sebab Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Mari sungguh-sungguh lagi. Serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu.
mau serahkan hidup kami kepada Tuhan. Mari adik-adik, kita angkat kembali pujian ini lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Ku serahkan ya Tuhan seluruh hidupku. Pakailah ya Tuhan Yesus untuk kemuliaan-Mu. Katakan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, 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 Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 selamanya. Katakan adik-adik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, ya Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya, 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 selamanya. Haleluya, selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Angkat suaramu. Mari adik-adik sembah Tuhan. Mari adik-adik angkat suaramu kepada Tuhan Yesus. Haleluya, selamanya kami mau sembah, selamanya kami mau puji. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, mari terus sembah Tuhan adik-adik. Tuhan rindu untuk berjumpa denganmu pribadi lepas pribadi. Tuhan ada di hatimu. Mari adik-adik undang Tuhan untuk masuk ke hatimu. Terus sembah Tuhan. Haleluya. It's terima kasih Bapa.
Tuhan Yesus baik. Ya Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik kepadaku. Haleluya. 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 Selamanya. Mari adik berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Mari adik-adik bangkit berdiri, katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan haleluya. 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 Katakan haleluya. 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 Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Selamanya Kau hebat bagiku selamanya. Tuhan selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Ya Tuhan benar, selamanya Tuhan hebat bagi kami. Kayak mau lebih lagi Bapa bersuka cita memuji nama Tuhan. Semua kita yang siap lebih lagi memuji nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Kak Jun, Yap, semangat memuji Tuhan. semangat Kak Ya, Yeni. adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita mau lebih lagi bersuka cita memuji nama Tuhan. Kita mau nyanyi Tuhan Yesus baik. Kak Juni, Tuhan Yesus baik nggak bagi kakak? Baik banget loh Kak Apa sih Yen. Kak baiknya Tuhan dalam hidup kakak? Pemeliharaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan saya. Iya ya Kak, ya begitu juga dengan adik-adik, kita Pastinya percaya dong. semuanya adik-adik mau berkata Tuhan Yesus baik ya. Yes. Oke adik-adik, kita mau bersuka cita memuji nama Tuhan. Ikuti gerakan kakak yang di depan ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Adik-adik angkat jempolnya. Tuhan
kesudahan. Kasih siapa? Kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Wow, oh, oh. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. oh oh oh, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, Sungguh amat baik. ye ye ye, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lama, dari selama-lamanya Selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Siapa yang baik? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kak Jun, Iya. selain baik, Tuhan Yesus itu juga kekasih hati kita. Iya dong. Kakak tahu kan lagu Yesus Kekasih Jiwaku? Tahu banget. Ayo adik-adik kita mau katakan Yesus kekasih jiwaku. Kita sambil joget ya, ini buat Tuhan Yesus loh. Adik-adik jangan malu-malu. Ayo ikuti gerakan kakaknya di depan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sama-sama lebih sungguh lagi adik-adik. Kak Jun, kita harus goyang Kak Jun. Oke. Ayo adik-adik. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Katakan dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Katakan Yesus kekasihku, kekasihku, Yesus kekasihku. Haleluya. Haleluya. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa kan di dalam Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus,
kami mau pakai Tuhan mata kami, telinga kami, pikiran hati kami untuk fokus sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus berikan hikmat, berikan kepintaran agar kami mengerti Tuhan maksud firman Tuhan. Dan berikan kami kekuatan agar setiap kami Tuhan dapat menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih kami ucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik, kakak sapa sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Ya kakak pasti percaya adik-adik pasti luar biasa, masih semangat dalam rumah kan, di rumah aja, oke? Oh kakak mau tanya ini, adik-adik kira-kira nih ya, adik-adik ada nggak kangen sama kakak? Enggak? Aduh, oh kakak dengar juga ada yang bilang iya, makasih loh, sama seperti kakak juga kangen banget sama adik-adik. Kakak tuh kangen ketemu sama adik-adik, salam adik-adik. Kita nyanyi bareng, kita lompat bareng, berdoa bareng, kakak kangen banget. Kita doakan ya ini cepat berlalu. Oh ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kakak mau ajak nih adik-adik dengan lagu ya. Ayo, 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 taatlah, ayo, 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 duduk yang rapi. Ayo, 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 dengar-dengaran. Are you ready? Kak Erda mau cerita firman Tuhan. Oke, adik-adik, hari ini Kakak Erda mau cerita firman Tuhan. Ceritanya apa ya? Ini cerita kakak ambil dari ayat Alkitab, dari Matius 5 ayat 38 sampai 48. Nanti adik-adik di rumah juga bisa dibaca Alkitabnya, Matius 5 ayat 38 sampai 48. Apa ya kira-kira ceritanya? Kita kasih judul dulu ya. Judulnya Tuhan Yesus mengampuni musuh. Wow, judulnya keren gak ya? Adik-adik ini kan judulnya Tuhan Yesus mengampuni musuh. Tugas kita apa ya? Bagian kita adik-adik, kita mengasihi musuh dalam pengampunan. Kak, apa sih musuh? Di sini, arti dari sini musuh itu maksudnya gini adik-adik. Orang lain yang pernah tidak adil, yang pernah jahat, yang pernah menyakiti, bahkan merugikan kita. Adik-adik punya musuh enggak ya? Coba kakak tanya, siapa di sini yang pernah punya musuh? Oh enggak ya, kalau enggak ada berarti puji Tuhan, kalau kakak ada. Kalau ada gimana ya caranya? Ya kita belajar sama-sama ya. Oke adik-adik, jadi ceritanya ini Tuhan Yesus lagi di bukit, dia lagi duduk. Saat dia lagi duduk, murid-muridnya datang. Bukan hanya murid-muridnya aja, orang banyak juga datang. Ngapain ya? Tahu nggak adik? Murid Tuhan Yesus, orang banyak, mereka rindu mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suka mengajarkan kepada murid-muridnya. Apa ya ajarannya? Adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus, murid-murid, orang banyak, mereka tinggal di Yerusalem. Mereka di Yerusalem itu adik-adik dikuasai oleh bangsa Romawi, kekaisaran Romawi. Jadi adik-adik, seringkali orang Romawi, bangsa Romawi itu berlaku tidak adil bagi mereka. Kadang suka merugikan orang Yerusalem. Jadi mereka beranggapan kalau orang Romawi itu sebagai musuhnya mereka. Tapi Tuhan Yesus ngajarin adik-adik. Tuhan Yesus ngajarin apa ya? Tuhan Yesus bilang begini. Kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kayak gini. Siapapun yang ingin menampar pipi kananmu. Aduh. Berikan juga pipi kirimu. Aduh sakit adik-adik. Masaan Tuhan Yesus ajarin sama orang banyak, sama murid-muridnya. Kalau ada yang mau nampar pipi kanan, coba ya kakak perhatiin, kakak coba tampar dulu pipi kanan. Aduh sakit adik-adik, sakit banget loh. Tuhan Yesus bilang, berikan pipi kirimu. Aduh sakit. Pasti adik-adik ada nanya gini, Kak, kan dia ada tampar aku. Dia pukul aku kan sakit. Kalau dia pukul aku, siapa dong yang balas? Pasti adik-adik ada nanya kayak gitu. Kakak juga, waktu kakak lihat kan, kakak baca, iya ya, siapa ya?
Pasti gimana ya ekspresi murid-murid dengan orang banyak? Adik-adik, Alkitab berkata begini, di Alkitab dicatat, ditulis, pembalasan adalah milik Tuhan, hak Tuhan. Jadi adik-adik, pembalasan bukan urusannya kita hanya satu. Apa tadi? Mengasihin. Dari sini kita belajar, mengasihi itu tidak menyakiti orang lain. Jadi tugas kita di sini hanya mengasihi. Ingat, kasih tidak melukai orang lain. Oke? Selanjutnya Tuhan Yesus bercerita lagi. Kata Tuhan Yesus, dengerin ya. Jika seseorang datang mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jubah di sini mantel maksudnya gitu. Adik-adik bayangin, kalau ada nih, ini digambarkan seperti orang bangsa Romawi nih misalnya. Datang untuk mengadukan orang Yerusalem, mengingini bajunya. Kalau dilihat di gambar, mengingini bajunya, tahu nggak kata Tuhan Yesus apa? Serahkan mantelmu. Jadi nggak ada bajunya ya. Serahkan mantelmu. Adik-adik di sini ngajarin apa? Di sini adik-adik Tuhan mau ngajarin kalau kasih itu kita memberi, walau mungkin sebenarnya orang yang kita beri itu tidak pantas. Wow, hebat ya, kasih itu keren ya adik-adik. Kasih itu ngajarin kita kalau kita memberi bahkan kepada orang yang tidak pantas sekalipun. Adik-adik kira-kira mau nggak ya melakukannya? Mau nggak ya? Ya kita coba sama-sama belajar ya, adik-adik belajar, kakak belajar. Dan ada lagi nih, satu lagi nih kata Tuhan Yesus. Apa ya? Dengar-dengar ya. Barang siapa memaksamu berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Wow, lemes kan adik-adik? Bayangin, orang musuhnya cuma minta 1, Tuhan kasih 2, pokoknya 2 gitu ya. Lebih ya adik-adik. Adik-adik di sini kita diajarin, kasih itu melampaui, melebihi dari yang diharapkan. Adik-adik nih contoh nih ya, ada teman adik-adik yang semalam barusan ngeledekin adik-adik. Baru besoknya dia minta gini, bagi dong permennya 1 aja. Kira-kira jawaban adik-adik apa ya? Atau jawabannya gini, enak aja, semalam kan kamu udah ledekin aku, enak aja. Itu jawaban no good loh adik-adik. Tahu nggak jawaban yang goodnya apa? Seperti yang diajar Tuhan Yesus. Oh kamu mau permen 1 nih, aku kasih 2, keren kan? Gitu adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus itu udah ajarin kita bagaimana kita mengampuni musuh kita. Bukan hanya di mulut saja, tapi melalui tindakan. Apa tindakannya? Mengasihi. Kita ulangin ya, apa itu mengasihin. Yang pertama kita belajar, kasih itu tidak menyakiti orang lain. Yang kedua kita belajar, kasih itu memberi. Walau sebenarnya mungkin orang yang diberi tidak pantas untuk menerimanya. Yang ketiga, kasih itu, apa tadi ingat enggak? Kasih itu melampaui, melebihi dari yang diharapkan. Wow, kita sama-sama belajar ya adik-adik. Tahu nggak adik-adik? Tuhan Yesus di sini mengajari murid-muridnya melalui perkataannya. Tapi Tuhan yang kita sembah itu adik-adik, dia tidak hanya dengan perkataan. Dia tidak suka hanya memberi ajaran-ajaran kepada yang murid-muridnya, kepada pengikut-pengikutnya, kepada kita. Tapi Tuhan yang kita sembah, dia Tuhan yang hidup, dia juga memberikan bukti nyata kepada kita. Apa ya buktinya? Kita sama-sama lihat yuk. Kita lihat buktinya. Yang pertama dia kasih sinar matahari. Dia kasih sinar matahari kepada orang yang jahat, kepada orang yang baik. Dia nggak pilih-pilih adik-adik. Dia kasih sinar matahari kepada semua orang. Ada yang jahat, ada yang baik. Tuhan gak berkata gini, kamu jahat, karena kamu jahat, kamu gelap saja. Yang baik kasih terang. Tuhan gak berkata gitu. Tuhan mengasihi semua orang. Dan adik-adik yang terakhir buktinya. Ini bukti yang paling sempurna. Adik-adik,
Tuhan yang kita sembah dia memang Tuhan yang hidup, Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa. Dia kasih bukti yang sempurna. Apa ya kira-kira ya? Adik-adik pasti tahu. Ya benar. Kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu adalah bukti yang sempurna dari kasih Tuhan kita. Adik-adik, Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus, dia rela menyerahkan nyawanya kepada kita. Dia menjadi manusia, turun ke dunia, dan dia mati adik-adik untuk menebus dosa kita. Adik-adik, tidak ada kasih yang terlebih besar daripada kasih Tuhan Yesus yang rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah selesai membuktikan betapa kasihnya kepada kita. Sebenarnya adik-adik kita tidak pantas untuk menerimanya, tapi Tuhan tunjukkan kalau Tuhan mengasihi kita. Adik-adik, Tuhan mau sekarang kita waktunya tugas kita nih, PR adik-adik di rumah, PR kakak nih, adik-adik, kakak, kita sebagai orang berdosa ini yang telah diampuni Tuhan, yang telah dikasihi Tuhan, sekarang tugas kita untuk mengasihi musuh kita. Jangankan musuh kan, jangankan teman, musuh aja harus dikasihin, begitu ya. Adik-adik, tapi kak, kan berat kak, masaan kita harus mengasihi teman-teman, jangankan teman-teman musuh juga kak. Iya adik-adik, kalau kita pikir-pikir memang berat, tapi adik-adik, kalau adik-adik terus tinggal dalam kasih Tuhan, adik-adik terus dekat-dekat dengan hadirat Tuhan, adik-adik dimampukan Tuhan untuk melakukannya. Kakak juga belajar, adik-adik juga belajar, kita terus dekat dengan Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Kalau adik-adik jauh-jauh dari Tuhan, adik-adik sulit, jangankan mengasihi musuh, mengasihi teman aja juga sulit. Jadi kita belajar ya untuk terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Oke, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini. Kakak harap kita sama-sama belajar ya. Oke, adik-adik sekarang waktunya ayat hafalan. Semua ikuti kakak ya. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi adik-adik. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Oke, kakak harap nanti 1 minggu ini adik-adik hafal ya ayat hafalan kita. Dan kakak juga mau ingatkan kembali, setiap minggu kakak-kakak selalu kirim melalui WhatsApp grup proyek ketaatan. Adik-adik masih setia tidak mengerjakan proyek ketaatan? Kakak harap masih setia ya. Adik-adik baca terus Alkitab, biar terus tinggal dalam Tuhan, oke? Adik-adik, hari ini kakak mau kasih pengumuman yang luar biasa. Kakak mau coba adik-adik coba berdiri, kasih tepuk tangan dulu yuk, kasih aplaus. Kenapa ya kira-kira? Tahu nggak adik-adik? Hari ini kakak mau kasih tunjuk sama adik-adik. Adik-adik yang berprestasi di sekolah, wow luar biasa ya. Ini kakak bisa tunjukkan siapa-siapa aja yang berprestasi di sekolah. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody praise the Lord. When the sun goes up, when the sun goes down, everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Dan untuk adik-adik yang belum dapat prestasi, jangan patah semangat, terus belajar, terus berdoa sama Tuhan. Oke? Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita mau doa berkat. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Saatnya kita berdoa. Berdoa adalah waktu kita berbicara kepada Tuhan. Adik-adik, kakak mau, adik-adik sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Minta sama Tuhan. Kakak pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan, kami mengasihi dalam pengampunan. Tuhan Yesus, ini setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus, biarlah Engkau campur tangan. Engkau Tuhan yang berikan pertumbuhan-pertumbuhan iman kepada mereka Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar tapi pelaku firman. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan. Setiap adik-adik kami, setiap kakak-kakak sekolah minggu Tuhan. Setiap kakak-kakak Kids Church Tuhan Yesus.
Kami mau belajar Tuhan untuk bagaimana cara mengampuni, mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, untuk kota kami Tuhan, bahkan untuk gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan ada shalom, damai sejahtera untuk bangsa kami, kota kami, gereja kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap mama, papa Tuhan, setiap orang tua dari adik-adik kami. Biarlah Engkau terus berikan hikmat bijaksana kepada mereka Tuhan, supaya Tuhan membantu adik-adik kami, membimbing untuk dekat kepadamu Tuhan, menjadi anak-anak taat, menjadi anak-anak yang cinta akan Tuhan Yesus, cinta akan firman Tuhan. Tuhan, biarlah perlindungan-Mu juga sempurna kepada setiap adik-adik kami. Dimanapun adik-adik kami Tuhan, di lingkungan sekolahnya, di lingkungan rumahnya Tuhan, dimanapun adik-adik kami berada. Biarlah mereka menjadi anak-anak terang. Biarlah mereka membawa berkat kemanapun mereka berada. Adik-adik, sekarang adik-adik angkat kedua tangan-Mu, biarlah kita terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan berada di tengah adik-adik. Biarlah ketaatan, sukacita, damai sejahtera menjadi bagian adik-adik. Dan hari ini, besok dan sampai selamanya persekutuan Roh Kudus beserta adik-adik yang sayang sama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin.